Bismillahirrahmanirrahim. Splagnologi, ini adalah materi terakhir ya, yang mempelajari masalah jeroan atau visceral ya. Yang dimaksud dengan jeroan itu adalah semua organ yang terkait dengan fungsi pertahanan tubuh. Jadi baik itu sistem digestivus, sistem respiratorius maupun sistem urogenital atau perkemihan dan kelamin. Nah, yang jelas bahwa pada struktur organ jeroan itu pada dasarnya dia bisa solid ya, bisa juga dia berongga dengan dindingnya yang berlapis ya. Dinding yang berlapis itu pada dasarnya terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan yang terluar itu biasanya adalah lapisan yang bersifat serosa. Kemudian bagian yang tengahnya itu adalah muskulatur ya. Jadi di situ biasanya kalau misalkan pada usus gitu ada pergerakan peristaltik, maka dia memerlukan otot ya. Nah, ototnya itu ada di lapisan muskularis yang di bagian tengah ya. Sedangkan bagian dalam yang berhubungan dengan fungsi organ itu sendiri itu biasanya adalah merupakan lapisan atau selaput lendir di mana dia akan mensekresi mukosa lendir yang tujuannya adalah sebagai pelumas, lubrikan ya, sebagai lubrikan. Nah, jadi dengan demikian splagnologi itu berbicara masalah aparatus digesterius ya yang terkait dengan pakan, kemudian aparatus respiratorius yang terkait dengan pernafasan, kemudian ada lagi aparatus urinarius untuk pembuangan residu maupun sisa-sisa metabolisme. Serta ada aparatus genitalia yang intinya terlibat pada proses reproduksi untuk kelangsungan hidup suatu spesies. Ya. Selain visceral ya, yang jelas bahwa visceral itu selalu ada di dalam suatu rongga. Ya. Dikatakan di dalam tubuh kita itu terbagi menjadi 2 rongga utama, yaitu cavum abdominalis dan cavum thorax. Cavum abdominalis itu yang ada pada perut ya, sedangkan thorax itu ada di dada, di mana keduanya itu akan dipisahkan oleh suatu struktur membran yang disebut dengan diafragma ya, yang disebut dengan diafragma. Nah, pada dasarnya visceral yang ada baik pada cavum thorax maupun pada cavum abdominalis itu selalu ada pelapisnya, ya, ada pembungkusnya. Nah, pembungkusnya itu macam-macam ya, ada pleura yang membungkus peritoneum, ada perikardia, pleura yang membungkus paru-paru, ada perikardia yang membungkus jantung, ada peritoneum yang membungkus organ viscera yang terletak di dalam abdomen, gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pelindung-pelindung ini itu nanti akan mempunyai atau mensekresi lendir yang pada dasarnya digunakan untuk mencegah proses perlekatan antar organ, ya, dicegah. Selain itu juga untuk menghambat atau mengurangi terjadinya friksi. Friksi di sini yang dimaksud adalah gesekan-gesekan, ya, gesekan-gesekan antar organ yang mungkin terjadi, ya. Sekarang kita perhatikan aparatus digestivus atau sistem digestif, ya, atau tractus digestivus, ya. Yang jelas bahwa di sini fungsi utamanya itu terkait dengan proses pencernaan makanan, ya, terkait dengan proses pencernaan makanan. Salurannya itu panjang, ya, sepanjang tubuh, ya. Jadi dia itu mulai dari mulut hingga ke anus, ya. Di dalam Tractus digestivus itu biasanya kita akan berbicara organ-organ terkait seperti misalnya mulut dengan aksesoris-aksesoris yang ada di dalamnya seperti gigi dan lidah, kemudian faring, kemudian
Osofagus, lambung, saluran-saluran pencerna, ya. Kemudian ada hati, ada pankreas, ya. Ada kelenjar ludah dan sebagainya. Kanalis alimentarius, ya, kalau dikatakan kanalis itu berarti saluran, ya. Biasanya dia akan melibatkan suatu struktur yang terkait, ya, yang panjang gitu ya. Satu dengan lainnya saling berhubungan, seperti halnya osofagus, ventriculus atau lambung, ya. Kemudian intestinum tenue itu adalah usus halus dan intestinum crassum adalah usus besar. Ya, di situ dia nanti akan terlibat. Gitu. Kemudian kalau kalian perhatikan yang dimaksud dengan labium itu adalah ini, labia atau labium itu adalah bibirnya ini. Ya, bibir ini labium atau labia. Kemudian ada lingua, ini adalah linguanya. Kemudian ada dentis, gigi, ya. Palatum mole yang lunak di bagian belakang, kemudian faring, ini adalah faring. Ya. Kemudian ada glandula saliva, ini salah satu contoh dari glandula saliva. Ya. Nah ini kalau dipotong begini ya, dipotong seperti ini, maka kalian lihat ya, ini cavum oris. Kemudian itu adalah glandula sublingualis. Glandula sublingualis itu termasuk kelenjar ludah. Ya. Kelenjar ludah. Nah ini ya, jadi kalian lihat ini adalah palatum mole yang pangkal ya. Ini palatum mole yang pangkal. Kemudian yang keras ini adalah palatum durum. Ya. Di mana ada bagian yang disebut dengan rape, itu yang tengah ini. Dan yang vertikal ini, itu disebut dengan rugae. Ya. Lidah atau lingua itu mempunyai fungsi yang utama adalah untuk mendorong makanan. Ya, untuk mendorong makanan. Nah, yang jelas lidah itu melekat pada bagian rami mandibula. Nanti kalau kalian bicara osteologi kalian akan tahu apa yang dimaksud dengan rami mandibula ya. Jadi mandibula kita itu sebenarnya dia akan membentuk suatu cabang gitu ya di bagian sini. Itu yang dinamakan dengan rami mandibula ya. Dan dia sendiri pada pangkalnya itu akan melekat pada suatu struktur yang disebut dengan radix lingua ya. Disebut dengan radix lingua. Di mana permukaan bebasnya ya, permukaan bebasnya itu dia atau bagian dorsumnya itu ada mukosa ya, di mana pada mukosa itu terdapat organ-organ sensoris ya, organ-organ sensoris yang bisa berbentuk seperti tonjolan atau papila, bisa juga disebut dengan filiformis atau bentukannya seperti jamur fungiformis ya, atau disebut dengan falate, foliate, dan konike. Itu semua tergantung dari bentuknya, ya, gantung dari bentuknya. Kemudian ada glandula saliva, glandula kelenjar ludah, ya, yang ada di bawah lidah, yang disebut dengan sublingualis. Sub itu di bawah, lingua itu lidah, sublingualis, atau bisa juga disebut dengan kelenjar bukalis, buke. Buke itu apa sih? Gusi ini buke. Ya, gusi. Nah, lidah sendiri itu sebenarnya merupakan otot. Jadi ada otot yang bersifat intrinsik dan otot yang bersifat ekstrinsik. Otot intrinsik, otot ekstrinsik nanti akan kalian pelajari di semester 2 ya. Tentunya karena ini otot punya fungsi ya, maka dia harus ada yang mengontrol. Jadi dia punya nervus ya, dan juga dia harus ada yang mensupport kerjanya ya. Makanya dia ada arteri maupun vena ya. Tadi sudah saya katakan salah satu fungsi utama dari lidah itu adalah mendorong bolus ke arah belakang. Tetapi kalau kalian lihat ya, anjing suka menjilat, kucing suka menjilat ya.
mereka juga kalau minum juga dijilat gitu ya. Jadi memang dia fungsinya itu bisa menjilat, menyusui. Menjilat di sini juga bisa digunakan untuk membersihkan tubuhnya gitu ya, membersihkan kulitnya gitu ya. Kucing itu kadang-kadang kalau kecemplung got gitu ya, kotor semua, dibiarkan semalam aja udah bersih, tinggal bercak-bercak sedikit gitu, 1,5 hari itu udah benar-benar rapi kembali. Kemudian, nah ini adalah beberapa bentukan ya. Ada valate di sini, foliate di tepi sini, dan ini adalah tonsil, kelenjar tonsil ya. Ini yang amandel, ya amandel. Nah ini bagian dorsum dari lingua ya. Ini yang disebut korpus, ini yang disebut radik di sini ya. Nah ini adalah apexnya ya. Di permukaannya sini ini ada organ pengecap ya. Organ pengecap yang disebut tergantung dari bentuknya ya, tergantung dari bentuknya. Ada filiformis, fungiformis, sikum valate, ada foliate gitu ya. Kemudian kita berbicara kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu juga punya peranan ya, karena apa? Karena dia itu fungsinya adalah memberi pelumas, juga melunakkan ya, melunakkan bahan pakan sehingga mudah untuk dicerna gitu ya. Glandula salivari ya, kelenjar ludah ini itu ada beberapa. Satu diantaranya ada di bawah telinga yang disebut dengan glandula parotis. Ya, nanti kalau Anda ketemu glandula parotis itu berarti kelenjar ludah. Tapi kalau bicara lipoglandula parotidius itu berarti kelenjar limfoid untuk pertahanan ya. Kemudian ada glandula mandibularis persis di bawah tulang rahang. Jadi kalau parotis di sini di bawah telinga sini. Nah, kalau di sini ini adalah glandula mandibularis dan ada di bawah lidah sublingualis ya atau bukalis. Ini ya. Ini glandula parotis. Nanti ada besar satu di sini, itu lipoglandula parotis. Ini mandibula ini, ya mandibula sampai ke sini. Nah ini bukalis ada di dalam sini, atau sublingualis. Terbagi menjadi bukalis dorsalis, ini bukalis dorsalis, dan bukalis ventralis. Itu adalah glandula atau kelenjar air ludah. Ya. Nah, selain kelenjar air ludah di dalam mulut itu juga kita ketahui pencernaan sangat dibantu oleh gigi ya. Dimana kalian semua tahu bahwa geligi-geligi ini itu peranannya adalah untuk menghancurkan ya. Peranannya adalah untuk menghancurkan. Geligi ini bisa dibedakan menjadi beberapa ya. Kalau di bagian depan ini adalah gigi seri ya atau incisivus. Di belakangnya adalah gigi taring atau caninus. Kalau incisivus itu fungsinya adalah untuk menggigit, ya. Makanya kalau pengerat itu gigi incisivusnya yang dominan tumbuhnya, jadi untuk mengerat dia ya. Kalau caninus itu fungsinya adalah untuk merobek, ya, merobek, memegang sampai korbannya tidak berdaya. Nah baru apa dia dikoyak gitu ya, dikoyak, dirobek. Kemudian ada gigi geraham ya, baik molar maupun premolar. Premolar itu yang depan, molar itu yang di belakang. Nah, keduanya itu mempunyai peranan untuk mengunyah, menggerus ya, menggerus. Nah, kalau gigi itu ada sejak dilahirkan, hewan itu lahir ya, sejak partus, maka itu dikatakan sebagai gigi susu. Di mana gigi susu ini kemudian akan tanggal sesuai dengan usia. Itu sebabnya kalau pada sapi, domba, kambing ya, komponen atau keadaan gigi itu bisa ditetapkan untuk menetapkan umur. Ya makanya kalau pada Idul Adha
gigi itu pegang peranan. Poel berapa gitu ya. Nah, poel itu artinya adalah sudah tanggal berapa gitu ya. Kemudian komposisi gigi diantaranya itu ada pulpa, di mana di dalam pulpa itu ada matriks yang berisi gelatin. Di dalam pulpa itu sendiri juga ada pembuluh darah dan saraf. Kemudian ada bagian yang disebut dengan dentin dan ada bagian yang disebut dengan enamel maupun sementin. Nah, ini kalau kita perhatikan komposisi ya dari gigi hewan ya. Kalian perhatikan siapa ya? Di unmute ya, tolong. 2 kali ini itu menunjukkan atas bawah. Ya. Maksila, mandibula. Ya. Sorry. 2 kali itu sinester dexter. Ya. Sinester dexter. Kalau 3 ini menunjukkan atas bawah. Jadi kalau kita lihat pada bovine ya, pada bovine gigi serinya yang di maksila itu tidak ada. Tapi jangan mentang-mentang dia ompong, kemudian Anda coba-coba gitu ya memasukkan gigi Anda dari depan. Putus gigi tangan Anda ya. Karena itu sangat tebal ya, sangat tebal. Jadi sekali lagi 2 kali ini menunjukkan kiri dengan kanan. Ya, jadi kalau gitu jumlah gigi seri itu ada 6 pada horse ya, pada kuda. Kemudian caninus ya. Kemudian premolar dan molar. Sehingga kalau kita perhatikan premolar yang bagian mandibulanya kadang jumlahnya 4, kadang jumlahnya 3 dan ini individual banget. Makanya di sini dikatakan kalau tidak berjumlah 40 ya dia jumlahnya adalah 42 ya. Bovine juga demikian, dia tidak punya caninus ya. Perhatikan baik-baik hal-hal yang istimewa. Dia tidak punya caninus tetapi dia juga tidak punya gigi seri yang bagian maksila ya. Sedangkan yang lainnya semua punya, termasuk manusia ya sama komposisinya 4 dan 3. Nah ini ya, ini adalah bagian dentinnya ini ya, yang warna abu-abu tua ini ya, berwarna namanya dentin. Ini sementinnya yang bagian tengah ini adalah sementin. Ya ini adalah koronanya ya. Kemudian ini bagian luar ini adalah enamelnya ya, ini enamelnya. Dan bagian yang kosong di sini yang tertanam di gusi itu namanya adalah pulpa ya, pulpa. Di mana disitulah nanti akan ada matriks gelatin. Kemudian ada apa ini namanya? Pembuluh darah dan juga ada saraf ya. Nah, ini kalian perhatikan. Ini gigi taring caninus, ini gigi seri ya, premolar dan molar ya. Pada anjing ya. Pada anjing. Gigi geligi pada anjing. Ya. Nah, ini adalah istimewa. Carnassial teeth itu istimewa ya, hanya dijumpai pada anjing ya, carnassial teeth. Apa itu carnassial teeth? Nanti setelah Anda masuk ke materi osteologi aksialis ya pasca UTS ya, maka kalian akan diajari apa itu carnassial teeth. Yang jelas ya, yang jelas gigi itu adalah modifikasi dari tulang ya, dari tulang geraham. Jadi modifikasi dari tulang geraham itu dia akan membentuk gigi ya. Kemudian setelah kita memahami lidah, memahami gigi dengan adanya kelenjar ludah, maka sekarang kita bicara faring dan palatum mulut ya.
Faring itu adalah persimpangan antara mulut ya, oris dengan osofagus. Ya. Tapi sebenarnya kita harus hati-hati keberadaan faring dan laring ya. Kalau pada sistem respirasi itu namanya laring, kalau pada sistem pencernaan itu namanya faring ya, adalah untuk mengontrol agar tidak salah atau tidak kesasar gitu ya. Kalau laring itu terkait dengan proses bernafas sehingga udara itu tidak masuk ke osofagus, sebaliknya faring itu mencegah agar dia tidak masuk ke trakea ya. Nah, faring itu mempunyai 7 lubang ya. Mempunyai 7 lubang yang disebut dengan ostium pharyngeum tuba auditiva, itu ada 2 kiri dengan kanan. Kemudian ostium faucium, kuane itu celah di palatum ya yang berhubungan dengan kavum nasi, ada 2 juga. Auditus osophagia itu lubang yang masuk ke osofagus, dan auditus laringis itu yang bersebelahan dengan laring ya, yang bersebelahan dengan laring. Nah, kalian perhatikan adik-adik di sini ya. Ini kiblatnya kalau anatomi itu memang pada kuda ya, kiblatnya itu pada kuda. Kalian perhatikan bahwa pada vertebrae cervicalis yang keempat ya, osofagus itu ada di sisi kiri dari trakea ya, di sisi kiri dari trakea. Lalu dia setelah dia masuk ke dalam kavum torak ya, posisinya beralih ke dorsal. Ya, dan berjalan terus ke kaudal seiring dengan posisi di kiri dari aorta. Jadi dia bersanding dengan aorta, tapi posisinya dia ada di sebelah kirinya aorta. Ya. Kemudian dia masuk ke mediastinum, ya, mediastinum itu adalah celah di antara paru-paru, ya. Kemudian lanjut di antara dua belahan pulmo paru-paru untuk menembus diafragma. Baik aorta maupun osofagus itu nanti akan menembus diafragma sehingga diafragmanya berlubang. Lubang yang ada pada diafragma itu disebut dengan hiatus. Ya. Kalau lubang itu dilalui oleh si osofagus, maka dia disebut dengan hiatus osofagial. Tapi kalau dia dilalui oleh aorta, maka dia disebut hiatus aorticus. Ya, hiatus aorticus. Hingga mengakhiri perjalanannya di bagian kardia dari ventriculus. Kardia itu adalah bagian dari ventriculus yang bersebelahan dengan, bukan bersebelahan, yang menjadi muara dari osofagus. Ya, dikatakan kardia karena bagian ini itu berhubungan atau sebelah menyebelah dengan kor jantung. Makanya disebut dengan kardia. Ya, pas kardia ventriculus. Pas kardia ventriculus. Ini kalian perhatikan di sini ya, tepatnya di level koste ke-14. Ya, kurang lebih si osofagus itu masuk ke dalam lambung ventriculus. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalian lihat ya. Ini adalah trakeanya, ini adalah osofagusnya. Ini trakea, ini osofagus. Nah, apa bedanya? Kalau osofagus itu dia komponennya adalah otot polos, sehingga dia bisa kolaps. Kalau tidak ada pembuluh darah, tidak ada pembuluh darah. Kalau tidak ada makanan, dia kolaps, mimpes. Kalau orang Jawa bilang mimpes. Tapi kalau trakea, karena dia itu disusun oleh cincin tulang rawan, maka dia tidak pernah kolaps. Ya, ini cincin tulang rawan ini. Ya, ini cincin tulang rawan. Ini adalah trakea. Nah, ini kalau potongan melintang, kalian lihat pada vertebrae cervicalis yang kedua. Ya, osofagus ada di bagian dorsal dari trakea. Ya, ada di bagian dorsal dari trakea.
Itu pada vertebrae cervicalis yang kedua ya, pada potongan melintangnya. Nah, kemudian pada vertebrae cervicalis keempat, dia ke arah sebelah sinester, ya. Dia ke kiri, ya. Kemudian setelah itu dia masuk ke cavum abdominis. Setelah dia menembus diafragma, ya, melalui suatu lubang yang disebut dengan hiatus esophagia. Oke, baik. Sekarang kita bicara cavum abdominalis. Cavum abdominalis itu adalah rongga terbesar. Ya, terpisah dengan cavum thorax melalui suatu struktur membran muskulatur ya yang disebut dengan diafragma. Nah, bagian kaudalnya ya itu dibatasi oleh tulang kokse atau tulang pelvis. Dia kembali membentuk suatu rongga yang disebut dengan cavum pelvis. Ya. Sebentar ya, Nak ya, sebentar. Kung. Sebentar. Aku gimana? Kung? Ini cucunya ngebel. Uti ngajar dulu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Terima kasih sudah menunggu ya. Cucu saya ngebel. Jadi rongga terbesar ya terpisah dengan cavum thorax oleh suatu diafragma. Ya, bagian kaudalnya itu disebut sebagai cavum pelvis. Sehingga kalau kalian perhatikan ya, dorsalnya itu akan dibatasi oleh adanya otot dan vertebrae lumbalis. Lumbus sacrum ya, kalau sampai dengan cavum pelvis dia akan dibatasi oleh vertebrae lumbal dan vertebrae sakralis ya. Batas lateralnya itu otot dan fascia abdominalis ya. Kemudian otot yang utama itu adalah musculus iliacus. Di situ juga ada tulang rawan dari costae rusuk yang tidak melekat pada sternum. Makanya dia disebut sebagai costae asternale. A tidak sternal sternum. Jadi tulang rusuk yang tidak melekat pada sternum. Juga dibatasi oleh diafragma pada bagian kranial ya, laterokranial. Kemudian bagian ventralnya ya, dia akan dibatasi juga oleh otot, kemudian aponeurosa ya, dan cartilago sipoidea. Cartilago sipoidea ini itu adalah bagian kaudal dari sternum ya, yang merupakan tulang rawan. Ini cartilago sipoidea. Nah, ini ya tadi sudah saya sampaikan, batas kranialnya adalah diafragma. Makanya seringkali disebut dengan istilah laterokranial. Ya, pada bagian laterokranial. Peritoneum ya, peritoneum itu adalah struktur anatomi yang melingkupi, yang membungkus cavum abdominal dan cavum pelvis bagian profunda, bagian dalam. Ya, kalau dia melekat dengan costae dan lain sebagainya, sisi lateral maupun sisi ventral dari cavum abdomen, maka dia disebut dengan istilah peritoneum parietalis. Ya, peritoneum parietalis. Tetapi kalau dia itu melekat pada organ-organ dalam, kecuali, tolong digarisbawahi, kecuali ginjal, maka dia disebut dengan peritoneum visceralis. Ya, peritoneum visceralis. Pada pejantan, peritoneum ini sempurna, ya, sempurna membungkus visceral yang terkait dengan organ-organ genital. Tetapi kalau pada hewan betina, peritoneumnya
membentuk celah. Kung, bentar saya kasihkan suami saya dulu. Oke, baik, saya lanjutkan adik-adikku. Mohon maaf ya. Kalau nggak di nanti gondok anaknya nangis nanti. Kasihan. Oke. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau pada hewan betina itu dia akan membentuk celah di mana nanti akan dilalui oleh tuba falopii atau oviduct ya, oviduct dan uterus ya, dan uterus. Kemudian peritoneum ini ada yang berfungsi untuk mengikat atau menggantungkan organ visceral. Nah, biasanya disebut dengan mesentery atau omentum atau juga ligamentum. Atau ada yang disebut dengan istilah mesosalping kalau pada uterus gitu ya. Ventriculus atau gaster atau lambung itu biasanya dia itu merupakan suatu saluran, tapi dia melebar ya, membentuk kantong ya, membentuk kantong. Nah, posisi dia itu ada di antara osofagus di bagian kranial ya. Jadi sekali lagi osofagusnya di bagian kranial dan intestinum tenue. Intestinum tenue itu usus halus yang ada di bagian belakang di kaudal. Ya, ada di posisi kaudal. Di dalam ventriculus ini terjadi pencernaan ada dua, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara enzimatis. Ya. Struktur dari ventriculus sangat beragam, tergantung dengan pola makan dari hewan. Ingat ya, hewan itu ada yang herbivora, ada yang karnivora, ada yang omnivora. Itu beragam dia. Ya, beragam dia. Karena itu, ya, lambung itu bisa dibedakan menjadi 3 tipe. Ya, bisa dibedakan menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama itu adalah sederhana. Ya, sederhana. Kita itu termasuk lambung sederhana atau lambung tunggal. Ya, kita ini termasuk lambung tunggal. Ya, itu bisa dijumpai terutama pada equide dan karnivora. Ini hati-hati ya nak ya, equide, hati-hati. Equide itu siapa sih? Ada yang tahu equide itu siapa? Kuda, Bu. Kuda dong. Ya, betul, pintar, alhamdulillah, kuda. Ya, equide itu kuda. Hati-hati. Kuda kan makan rumput tuh. Betul nggak? Kadang-kadang kita salah. Jangankan kalian ya, waktu zaman saya koas tuh saya juga salah gitu ya. Nggak lulus karena hanya gara-gara hal ini. Semua metabolisme apa segala macam, tetek bengek mulai dari obat apa semua, fisiologi, anatomi semua oke. Tapi saya salah di sini. Yang ditanya itu kuda. Tapi saya menjabarkannya pada yang ruminansia. Ya salah lah. Ya, hati-hati. Nah, ruminansia itu dikatakan lambung kompleks atau majemuk. Ya. Kalau kurang tepat sebenarnya kalau dikatakan lambung majemuk karena lambungnya sapi itu terdiri dari 4 kompartemen, 4 ruang. Ya, 4 ruang. Rumen, retikulum, omasum dan apomasum. Ada 4 ruang. Sebenarnya kurang tepat kalau disebut dengan lambung majemuk. Ya. Dan ada peralihan. Sebenarnya dia sama dengan lambung tunggal. Tetapi di bagian dorsalnya, kraniodorsalnya, dia itu ada bentukan seperti kantong yang disebut dengan diverticulum ventriculi. Nah, ini ada pada babi. Ya.
ada pada babi. Nah, sekarang kita lihat, tadi kan sudah disampaikan bahwa ventriculus itu kan ada 2 peranan. Ya, pencernaan yang bersifat mekanik, jadi digerus dengan keterlibatan dari otot, dan ada yang bersifat enzimatis. Jadi dia dipecah secara kimiawi dengan menggunakan enzim. Ya. Pada equide, pada bangsanya kuda, rusa, terus siapa lagi, antelope, ya, kemudian keledai gitu ya. Maka mekaniknya itu ada pada pars cardiaca. Tadi saya sudah sampaikan. Pars cardiaca itu adalah bagian yang dekat dengan atau bersebelahan dengan jantung. Ya, jadi hanya dipisahkan oleh diafragma. Gitu ya. Sedangkan pars fundica, fundus itu artinya perut. Jadi lambung yang ya bentukan lambung kan kayak perut gitu. Ya. Tapi kalau ruminansia itu rumen retikulum omasum sebagai mekaniknya. Bahkan kalau ruminansia makanya dikatakan pemamah biak ya. Dari rumen kemudian dimuntahkan kembali ke cavum oris, dimamah kembali. Makanya disebut pemamah biak. Dimamah kembali baru ditelen langsung masuk retikulum. Setelah itu ke omasum dan dikatakan lambung sejati. Nah, kalau ada yang mengatakan lambung sejati berarti yang dimaksud adalah lambung yang melakukan aktivitas enzimatis. Nah, lambung sejatinya itu adalah abomasum. Lihat ini, Dek, sangat besar. Ya, sangat besar. Ya. Kalau pada siapa ini? Pada sapi volumenya bisa sampai 150 mili. Ya. Penggantung dari ventriculus itu adalah omentum. Ada omentum maius, ada omentum minus. Nanti kalian akan pelajari di semester 2. Maius berarti dia ada pada bagian lambung yang kurvaturanya mayor. Jadi kurvatura atau apa? Lengkungannya yang paling lebar. Nah, ini disebut kurvatura mayor. Ya. Nah, pengikat yang ada di situ namanya omentum maius. Nanti di semester 2 Anda akan lebih jelas. Nah, ini ya. Ini adalah kurvatura mayor. Nah, ini adalah omentum maius. Ini kurvatura minor. Ya, ini kurvatura minor. Ini adalah pars cardiacanya, ya. Ini adalah pars fundica, fundus. Jadi bentuknya kayak perut. Ya, kayak perut. Ini ya, kemudian ini adalah bagian interiornya, kalau ini eksteriornya, ini interiornya. Antara pars cardiaca dengan pars profundus itu dipisahkan oleh suatu struktur yang disebut margo plicatus. Ya, margo plicatus. Nah, ini lambung lambung kompleks pada ruminansia. Perhatikan baik-baik sinesternya. Sisi sinester itu didominasi oleh suatu bentuk rumen. Ya, dinominasi oleh rumen. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada kasus di mana terjadi bloating ya. Bloating itu ada gas di dalam rumennya, harus ditrokar ya, harus dikeluarkan gasnya. Kalian jangan sekali-sekali nusuknya dari sebelah kanan. Ya. Nanti akan kacau. Sangat besar kemungkinan malah akan kena omasumnya. Ya, akan kena omasumnya. Jadi ya, hati-hati di sini, kalian harus tahu. Rumen dan retikulum itu belum berfungsi pada sapi yang baru lahir, pada pedet. Ya, pada pedet. Sehingga dari osofagus dia akan langsung masuk ke abomasum melalui apa yang disebut dengan sulcus ventriculi. Ya, sulcus ventriculi. Ya. Kemudian setelah umur 8 minggu, rumen dan retikulumnya mulai berkembang, di mana total dari ruang rumen dan retikulum itu volumenya sama dengan abomasum. Tetapi setelah 12 minggu ke atas, nah jangan ditanya kemana engkau pergi kan itu ya. Jadi dia mempunyai volume yang jauh lebih besar ketimbang
abomasum. Mengapa? Karena pada saat umur 12 minggu ini si sapi sudah mulai makan rumput. Ya, rumput itu perlu ruang dan waktu untuk proses fermentasi. Sehingga pencernaannya dapat terjadi dengan sempurna. Ya, itu perlu kalian tahu. Mucosa ventricularis atau mucosa ventriculus itu adalah bagian interior dari ventriculus. Ya. Tadi kan kalian sudah saya ajak mengkaji bahwa ventriculus itu terbagi menjadi 4 ruang. Ya kan? Yaitu rumen, retikulum, omasum dan abomasum, kan gitu. Nah, rumennya itu kalau kalian beli soto daging ya, kalian maem soto daging, maem babat, itu nanti ada bagian yang seperti handuk. Nah, bagian itu adalah interior dari rumen yang disebut dengan pila ruminis. Kemudian ada bagian yang seperti kotak-kotak gitu, kotak-kotak. Kayak sarang tawon, sarang lebah. Ya. Nah, itu yang disebut dengan selule retikulare. Berarti ya dia posisinya ada di retikulum. Kemudian ada lipatan-lipatan yang dempet rapat ya, lipatan-lipatan yang rapat itu disebut dengan lamina omasi. Ini adalah bagian interior dari omasum. Sedangkan pada abomasum dia sudah mulai melandai. Ya. Dia sudah mulai melandai. Mengapa? Jangan lupa rumen, retikulum, omasum itu adalah mekanik. Jadi dia memerlukan struktur anatomis sedemikian rupa sehingga lebih mudah dia untuk digerus. Gitu ya. Sedangkan pada plika abomasi itu hanya enzimatis saja. Apa sih tujuan utamanya? Mecah dinding sel tanaman. Itu sebenarnya tujuannya. Mengapa? Karena enzim pepsin ya itu tidak bisa bekerja dengan sempurna kalau masih ada dinding selnya. Itu permasalahannya. Makanya harus dipecah, dilakukan proses fermentasi dan mikroba terbanyak itu ada pada rumen. Ya, mikroba untuk membantu proses Allahu Akbar. Proses pencernaan. Ya, ini tangan saya ini kena dampak dari pandemi, Nak. Terlalu banyak pegang mouse, terlalu banyak menulis dengan mousepad. Akhirnya ligamentum pada ibu jari saya itu terganggu. Jadi tiba-tiba tegang itu udah sakit. Ini sakit ini posisinya nggak bisa digerakkan ini ibu jari saya yang sebelah kanan. Nah, pada rumen itu ada stratum corneum ya. Astagfirullah. Alhamdulillah. Nah, stratum corneum itu ya hampir sama dengan pada kulit. Nah, hampir sama pada kulit. Jadi dia itu bisa mengelupas. Nah, bisa mengelupas. Nih, lihat ini rumen, ini pada small intestine. Nah, ini bisa mengelupas di sini. Nah, di sini banyak sekali apa ini namanya, Nak? Sel-sel ya, sel-sel yang terkait dengan imunitas, pertahanan tubuh. Mengapa? Tadi kan saya sudah sampaikan pada kalian. Di dalam rumen itu banyak terdapat mikroba, ya kan? Banyak terdapat mikroba. Wah, walaupun mikroba ini sebenarnya membantu, tetapi kalau tubuh si sapi ini drop ya tentunya akan bermasalah di situ. Akan terjadi infeksi. Makanya di sini banyak sekali ya. Demikian pula pada small intestine. Cuma permasalahannya kalau small intestine itu sudah tidak ada lagi stratum corneum, stratum granulosumnya, kemudian stratum spinosumnya, dan stratum basalisnya tidak ada dia. Ya. Dia mempunyai fungsi yang terkait dengan proses absorpsi. Nah ini ya, jadi ini pilar ruminis, ya. Kemudian ini lamina omasi, plika abomasi, selule retikulare. Ya. Jadi masing-masing punya nama. Babat kan ini kalau kalian makan soto daging ya, soto daging Madura. Nah ini ya.
Yang abomasi sering disebut dengan plika gastrika. Fundus itu perut ya sebenarnya artinya. Pylorus itu adalah bagian dari lambung yang bersebelahan dengan duodenum. Jadi ini bagian duodenum. Kalau ini osofagus ya, ini osofagus. Ya, maka ini adalah duodenum. Loh dok, itu kok osofagus kok masuknya kepada ini kan seluler retikulare ini kan? Kok masuknya di situ? Padahal kan kita tahu bahwa lambung pertamanya kan rumen, bukan retikulum. Nah, ini menggambarkan pada saat dia setelah dimamah biak, ingat tadi kan saya sudah sampaikan, masuk ke rumen, dimuntahkan kembali, dimamah, dikembalikan lagi, masuk ke retikulum. Nah, ini lubangnya. Ya, ini lubangnya. Jadi kalau kita lihat ya pada babi peralihan karena ada ini loh nak. Ini. Nih. Diverticulum ventriculi. Ini. Ya. Jadi kalau lihat interiornya ini ada pars cardiaca, pars fundica dan pars pylorica. Ini kondisi seperti ini itu pada lambung kita. Jadi lambung kita itu terbagi primata dan kita ya itu terbagi menjadi ini. Pars cardiaca, fundica dan pylorica. Intestinum kuda, ya, intestinum kuda itu bisa dibedakan menjadi duodenum, yeyunum, ileum, ya. Ini adalah intestinum tenue, sedangkan cecum, kolon dan rectum itu adalah intestinum crassum. Ya, intestinum crassum. Nah, ini adalah plica secocolica, ya, ini adalah plica secocolica. Ini adalah peritoneum yang mengikat atau yang menghubungkan antara ini cecum ya dengan kolon. Jadi plica, cecum, kolika, kolon. Ya, dengan kolon. Nah, ini pada ruminansia kita lihat kolonnya ini kolonnya ini ya. Yang seperti obat nyamuk ini ya. Itu disebut dengan gyrus. Kalau ansa proximalis coli itu bagian proksimalnya ya, bagian proksimalnya itu ada bagian yang arahnya itu adalah sentripetal. Sentripetal itu menjauhi pusat. Ya. Sedangkan sentrifugalis itu mendekati pusat. Ya, ini kalian baca ya. Nanti akan lebih jelas setelah kita karena ini kita berbicara apa namanya? Berbicara general, in general, kalian harus tahu dulu. Nanti akan diperdalam pada semester 2. Insyaallah. Ya. Hati atau liver ini adalah aksesoris pada pencernaan ya, traktus digestivus ya, traktus digestivus. Kalian lihat dia ada berlobus-lobus ya, ini adalah lobusnya ya. Ya, dan dia punya gallbladder, vesica velea, kandung empedu. Ya, ada kandung empedu. Kandung empedu. Kemudian pada bagian dorsal dari si hepar ya, itu ada seperti cekungan ini ya, seperti cekungan ini. Nah, disinilah dia tempatnya ginjal. Makanya dia disebut sebagai fossa renalis. Ya, fossa renalis. Itu ada pada lobus caudatus. Ya, lobus caudatus. Nah, ini pada anjing ya. Pada anjing. Kondisinya seperti ini. Nah, ini adalah saluran yang menghubungkan hepar dan pankreas. Ya. Kalian perhatikan di sini, ya, ini adalah apa namanya intestinumnya ya, atau duodenumnya ini, duodenumnya. Ini ada ductus pancreaticus accessorius. Jadi ini pankreas, ya, tambahan ini nak, ya tambahan. Kenapa? Karena ductus pancreaticusnya ada di sini nih, pada bagian dorsal. Bersebelahan dengan ductus hepaticus atau ductus
biliverus ya, biliverus, bilirubin, ingat bilirubin. Ya. Dan dia akan terbuka ke dalam duodenum. Jadi enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas maupun senyawa-senyawa kimia yang diproduksi oleh si hepar itu nanti akan dicurahkan ke duodenum. Ini punyanya host, ini punyanya ox ya. Ini ada hepatic duct, biliverus duct ya, hepatocystic duct. Nah, ini gallbladder, ini ductus cysticus, ini ductus pancreaticus gitu ya. Beda-beda ya. Ini ada pada kambing ya, pada kambing, pada domba, yang tengah itu adalah pada siapa namanya? Sapi ya. Nah, ini sekum. Ya. Sekum itu adalah usus buntu sebenarnya. Kalau pada human itu sering diistilahkan dengan istilah usus buntu. Dia ada basis sekinya, kemudian korpusnya, dan ada bagian apexnya. Ya. Rektum, ya, rektum itu adalah yang paling kaudal, posisinya ada di wilayah pelvis, ya, sebelum bermuara ke anus. Nah, ada perlu tahu ini rektum karena nanti ada eksplorasi rektal. Eksplorasi rektal, Anda memasukkan tangan Anda ke rektum, ya. Tujuannya adalah Anda memperoleh ovarium. Dari situ kalian tahu, kalian bisa mendiagnosa. Oh, ini ada kelainan ini. Ovariumnya enggak seperti biasanya, ada kelainan. Nah, itu cara mendiagnosa kelainan pada ovarium, Anda akan masuk ke rektum ini. Dan rektum digantung oleh peritoneum yang disebut dengan istilah mesorektum. Ya. Kita lihat di sini fungsi usus halus itu adalah untuk absorpsi, sementara fungsi usus besar itu adalah reabsorpsi. Ya. Sehingga yang namanya apa ini? Yang namanya feses itu tidak keras ya, tidak keras. Kemudian anus adalah pintu keluar ya. Anus itu ada pintu keluar, dia itu tipis. Nah, tanpa bulu ya, tanpa bulu, dan dia mengandung glandula sebaceus dan keringat. Nanti insya Allah di semester 2 ya kalian juga akan tahu pada anatomi dari enggak. Nanti pada saat kalian masuk ke appendix ya, osteologi appendix, kaki ya, ekstremitas, itu kalian nanti akan tahu pada siapa ini namanya, anjing, terutama anjing tua ya, ada ligamentum penghubung itu yang seperti pita, tidak melebar seperti halnya pada kuda ataupun sapi, di mana itu nanti akan terisi lemak. Nah, kalau sudah tua itu akan terdorong ya, akan terdorong sehingga yang namanya vesika urinaria, kemudian usus besar rektum ya, itu akan masuk ke bagian samping dari anus. Nah, ini kalau pada anjing ini sering terjadi, anjingnya duduk ya nak ya, duduk, tetapi si anusnya itu ditempelkan ke lantai, kemudian dia jalan seret. Kenapa? Karena itu gatel. Ya, nah itu Anda harus tahu. Anatomi itu bisa mendiagnosa suatu keadaan ya, di mana itu adalah suatu hal yang patologik. Jadi kalian harus tahu anatomi itu. Ya. Nah, kemudian itu bau. Kenapa dia bau? Karena ada glandula sebasea. Ini adalah glandula lemak yang amat sangat bau. Ya. Diameternya antara 5 cm ya. Kemudian dia akan selalu menutup kecuali pada saat defekasi. Ya. Kerjanya dipengaruhi oleh muskulus sphincter ani, internus dan externus. Yang externus itu otot rangka, yang internus itu otot polos. Makanya kalian itu kadang-kadang udah kebelet pegang batu nggak jadi. Karena teralihkan. Ya, teralihkan. Kecuali kalau diare ya. Nah, ini adalah lipoglandula. Organ kelenjar yang berfungsi untuk pertahanan pada cavum abdominis. Ya.
Jadi kalau kita perhatikan, kita ambil salah satu aja ya. Ini adalah lambung ya. Ini ada lambung. Ini disebut limfonodul gastrika. Dia akan masuk ke limfonodul splenika ya. Limfonodul splenika. Kemudian dari limfonodul splenika dia ke cisterna sili. Dari cisterna sili dia akan dialirkan dan bermuara pada toraksik, ductus thoracika. Sehingga kalau kalian perhatikan, semua limfonodul yang ada pada cavum abdominalis itu akan bermuara pada cisterna sili, kemudian dialirkan ke ductus thoracicus, masuk vena cava posterior, masuk ke jantung. Gitu ya. Ini kalau pada sapi sama ya. Pada sapi sama, ini limfonodul hepatika ya. Ini hepar yang warna marun ini hepatika. Ini adalah abomasum, ini kan abomasum ya. Ini ada limfonodul abomasica. Yang dorsal, ini yang ventral. Kemudian ini ada rumino abomasul. Kenapa? Karena ini adalah rumen di sini. Ya. Jadi ini ada di antara rumen dengan abomasum dan lain sebagainya ya. Semuanya sama ke cisterna sili, kemudian akan dialirkan ke ductus thoracicus. Jadi muara akhirnya adalah pada ductus thoracicus. Ya, muara akhirnya adalah pada ductus. Setelah kita berbicara tractus digestivus, maka sekarang kita bicara tractus respiratorius. Yang jelas fungsi dari saluran pernafasan ini adalah untuk terjadi proses pertukaran antara O2 CO2 ya. O2 CO2. Nah, pertukaran gas ini bisa terjadi karena adanya inspirasi dan ekspirasi ya. Diawali dari hidung ya, dengan planum nasale. Planus nasale itu kuping hidung ini loh, planum nasale. Tapi lubangnya ini namanya nostril. Ya. Lubangnya itu namanya nostril. Kemudian cavum nasi, rongga hidungnya. Faring dan laring, jangan lupa faring itu pencernaan, laring itu adalah pernafasan, tapi tetap bersebelahan, saling mengontrol, ya, saling meregulasi. Kemudian kerongkongan itu adalah trakea, ya, bronkus, hingga berakhir pada pulmo, ya, berakhir pada pulmo dengan unit fungsional yang terkecil adalah alveolus, ya kan? Kemudian ada bronchioli serta saculi alveoles. Tadi saya sudah sampaikan pada kalian unit fungsional paru-paru yang terkecil adalah alveolus. Organ pendukungnya adalah pleura yang membungkus paru-paru. Ya. Kemudian ada skeleton thoracalis yang membatasi ya paru-paru sehingga paru-paru yang lunak itu tidak trauma ya, tidak kena antem atau tidak ada tekanan dari luar ya. Kemudian di situ juga ada sternum, costae, ada vertebrae thoracalis dan juga otot respirasi. Musculus intercostalis externus itu untuk inspirasi. Musculus intercostalis internus itu untuk ekspirasi. Jadi otot respirasi itu ada dua, yang di costae. Tapi yang di lumbal itu ada lagi. Nanti akan diperjelas pada semester 2 ya. Serta diafragma. Nah, ini nak ya. Ini kalian perhatikan, ini adalah cavum nasi ini. Ya, ini adalah cavum nasi. Ya. Ini cavum nasi. Ingat nggak tadi si faring itu kan ada 8 lubang tadi ya. Ini isthmus faciumnya ini di sini. Ini ostium faringa tuba auditiva yang berhubungan dengan telinga, ya. Kemudian ini ada cavum faring, ya, cavum faring. Di sini ada plica vocalis, suara. Maaf, suara ya. Nah, konka nasalis dorsalis, konka nasalis ventralis itu adalah suatu struktur ya, di mana di situ berisi udara-udara yang fungsinya adalah menghangatkan, ya, menghangatkan udara yang dari luar. Udara dari luar itu lebih dingin daripada suhu tubuh, nak. Maka harus dihangatkan. Nah, yang menghangatkan di sini adalah konka.
Nah, ini ya. Ini adalah septum nasi. Jadi ini adalah kavum nasinya ya. Ini kavum orisnya, mulutnya, kavum oris. Ya. Ini kavum nasi, ini adalah septum atau sekat antara sinester dan dexter. Ya. Kemudian ini adalah plexus venosus ya. Plexus venosus ya, sama ini. Plexus venosus itu apa sih? Anyaman vena. Ya, anyaman vena. Kemudian ini ada meatus. Ini meatus nasi dorsalis, intermedius, dan ventralis. Ini meatusnya. Ya. Ini bedanya pada sapi, di sini ada os turbinata. Ya. Ada os turbinata. Ini yang dorsal, ini yang ventral, dan ada sinus. Sinus maxillaris. Jadi ini ada di atas maksila. Ya. Kemudian ada vomer. Ini bedanya dengan yang kuda tadi ya. Ini adalah faring. Kalau faring itu berarti dia berhubungan dengan osofagus, tapi kalau raring dia berhubungan dengan trakea. Ya. Jadi ini osofagusnya ya, ini osofagusnya. Jadi ini osofagus, disobek dia, dan ini adalah trakealnya. Ya, ingat ini ada cincin tulang rawan ya. Kemudian ini adalah cartilago corniculata dan ini auditus laringis. Jadi ini masuk ke laring. Kalau ini tertutup ya, ini tertutup, maka dia akan masuk ke osofagus. Sebaliknya kalau ini terbuka, ini nutup. Ya, ini nutup ini. Arcus palatopharyngeusnya ini nutup. Sehingga makanan tidak masuk ke trakea. Tapi yang masuk ke trakea adalah udara. Makanya kenapa sih kalian itu dilarang makan sambil ngomong? Nanti di sini kacau. Ya, di sini kacau. Kalau kita ngomong, ingat ya, kalau kita berbicara itu kita perlu produksi suara, perlu udara. Nah, otomatis laring itu berperan. Akibatnya apa? Kebuka. Padahal kita posisinya makan, ya kesasar masuk ke situ. Jadi nggak salah. Jangan bicara saat kita makan. Ya itu permasalahannya. Ya. Tuh. Laring adalah tabung pendek antara faring dengan trakea. Ya, faring dengan trakea. Terdiri dari 5 sampai 6 kartilago yang satu sama lain saling overlapping, ya, overlapping. Posisinya sedikit di superficial pada pangkal kepala menuju leher di antara tulang mandibula. Ya, di antara tulang mandibula. Ini mandibula ini ya. Ini mandibula. Kemudian dia bertaut pada os basihioid dan tirohioid. Agak panjang ya nak ya untuk yang terakhir ini ya. Tapi kita bersyukur bahwa kalian ujian anatominya paling terakhir. Tapi jangan terus lupa gitu ya. Paling akhir hari Jumat tanggal 5 Oktober insya Allah kalau nggak saya. 5 November. Nah, Oktober balik mana ya. 5 November insya Allah. Paling terakhir jam ketiga kalau saya nggak salah lihat. Ya. Sudah dapat jadwal UTS-nya? Sudah, Dok. Ya sudah ya. Hari ini ya. Karena dosen nggak tahu kalau kalian semester 1 kan di apa namanya? Diatur oleh universitas. Saking akeh sing kudu diatur sampai kalian kacau di awal-awal kemarin kan? Ya, yang ngatur adalah universitas ya. Nah, sedangkan kami dosen baru dapat tadi malam ya. Makanya saya bisa tahu bahwa kalian itu hari terakhir tanggal 5 Oktober insya Allah. Nah, larynx itu punya 3 kartilago yang tidak berpasangan yaitu cricoidea, thyroidea dan epiglotika.
Dan ada tiga kartilago, 3 tulang rawan yang berpasangan, yaitu arytenoidea kiri kanan, corniculata kiri kanan, dan cuneiformis ya. Nah, ini ya. Posisinya ada di sini. Ya, posisinya ada di sini. Nah, oshioid itu adalah tulang yang dilekati oleh lidah. Ya, makanya siapa yang bilang kalau lidah tidak bertulang? Lidah tetap bertulang gitu ya. Lidah tidak. Salah itu lagunya Bruri itu. Lidah tidak bertulang katanya ya. Nah, ini adalah ada stylohyoidium ya. Ada epihyoidium, ceratohyoidium, processus lingualis. Nah, ini yang nanti yang akan berhubungan dengan suara. Makanya kalau kalian bersuara, kalau kalian berbicara, lidahmu kan juga, coba kalau kalian berbicara, lidahnya ditahan. Bisa nggak? Ayo. Gak iso. Ya, karena ya ini, ya, jadi cedal akhirnya ya, karena adanya tulang, ya, tulang yang akan menyebabkan lidah itu bergerak pada saat bersuara, ya. Kemudian ini adalah tirohyoidium ya. Ini adalah pars cartilaginea tirohyoid. Ini adalah cartilago epiglotica, cartilago corniculata, kemudian arytenoidea ya. Ini adalah tiroidea ya. Ini cartilago cricoidea. Sedangkan ini sudah trachea. Kok apal sih, Dok? Moco. Membaca. Tapi kalian harus tahu ya. Kalian harus tahu. Walaupun membaca, tapi kalau posisinya nggak paham, kan ya tetap aja nggak bisa. Ya, leren nyari-nyari dulu. Ya, itulah adik-adik yang saya sampaikan. Tetap kalian harus ikro ya. Harus ikro, harus dibaca, dan dibaca. Kalian akan sulit kalau kalian tidak melakukan itu ya. Nah, ini adalah otot-otot ya yang sangat terlibat pada saat kita bersuara. Yang paling utama ini ada musculus vocalis ini. Ini yang paling utama ya. Kemudian ada musculus ceratohyoideus yang akan melekat pada ceratohyoid di sini ya. Kemudian ini adalah epiglotika gitu tadi ya. Kemudian ini adalah tirohyoideus ya, tirohyoideus. Ini kalau pada saat kalian praktikum offline, otot-otot ini, terutama yang tirohyoideus ini dapat ini. Harus kalian tahu. Biasanya keluar dalam ujian misalnya. Ya. Ini pada anjing ya. Pada anjing kalian lihat ini laringnya kan? Ya. Laringnya kan beda dengan yang tadi ya. Beda dengan pada sapi maupun kuda tadi ya. Ini adalah celahnya ini ya. Ini celahnya. Ini cartilago arytenoideanya kiri kanan ya, sepasang. Lihat beda ini. Ini osofagusnya. Ya, jadi nomor 3 itu ke arah osofagus, vestibulum osofagia. Ya. Dan yang nomor 1 ini yang abu-abu ini adalah trachea. Nah, trachea. Ini palatum mole ya dari lidah. Ini adalah tonsilnya ini. Ini tonsilnya ini. Ya. Trachea itu adalah rangkaian dari cincin tulang rawan ya. Cincin tulang rawan. Trachea bercabang di bagian dorsal dari jantung yang disebut dengan bifurcatio ya, bifurcatio. Tepatnya posisinya itu adalah vertebrae torak yang kelima dan ini harus tahu, ini tempat-tempat ini harus tahu. Ya, secara anatomi itu harus tahu di mana posisinya. Ya. Bifurcatio trachea ini ya, itu akan membentuk
bronchus dexter et sinister. Bedanya adalah pada bronchus dexter et sinister itu cincin tulang rawannya sudah mulai tidak ada. Ya, sudah mulai tidak ada. Panjangnya kalau pada sapi mencapai 65 cm, pada kuda itu sekitar 70-80 cm, sedangkan kambing domba itu hanya 20 cm kurang lebih. Ya. Nah ini ya, ini ada musculus trachealis yang memungkinkan trachea itu bisa sedikit bergerak, tapi tetap aja nggak bisa kolaps. Kenapa dia tidak bisa kolaps? Karena dia punya cincin tulang rawan. Ya. Trachea ya pada bagian vertebrae cervicalis yang disebut dengan pars cervicalis, jadi sepanjang tulang vertebrae cervicalis ya, tulang leher itu dia ada di ventral dari osofagus, jadi dia ada di bawah dari osofagus dan posisinya agak ke kanan ya. Tetapi pada hewan muda, pada hewan muda dia ada timus ya di ventrolateral trachea. Kemudian trachea nomor 1 sampai dengan nomor 4, cincin yang pertama hingga keempat itu ada glandula tiroid. Jadi itu adalah kelenjar endokrin. Posisinya ada menjelang pangkal leher sini ya. Nah ini ya. Jadi kalau pada pedet itu besar ini, banyak ini timusnya, ini semua timus ini. Di sini, nah ini adalah tiroid. Ya, ini adalah tiroid. Kemudian ini posisi trachea terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, kalau kalian perhatikan di bagian dorsal dari si osofagus itu kalian lihat di situ ada arteri carotis communis. Ya, ada arteri carotis communis. Kemudian pada bagian bawah itu ada vena jugularis, ya, ada vena jugularis. Kemudian kalau kalian perhatikan di situ ya, antara bagian paling bawah dari bagian ventral dari si trachea itu ada sternohyoideus ya. Kavum torak, kalau tadi kita bicara kavum abdominis, sekarang kita bicara kavum torak ya. Batas-batasnya itu adalah vertebrae thoracalis, ligamentum dan otot-otot yang ada pada toraks ya, otot-otot yang ada pada toraks. Sisi lateralnya itu ada costae dan otot ya. Kemudian sisi ventralnya itu ada sternum, cartilago costae ya, baik yang melekat pada sternum dan otot. Ya. Kemudian dia juga ada apertura thoracalis cranialis ya. Apertura thoracalis cranialis itu sempit ya. Dia akan dilalui oleh musculus longus colli, trachea dan osofagus ya. Trachea dan osofagus. Nah, di situ juga kalian akan mendapatkan arteri, vena, nervus ya dan lipoglandula ya. Lipoglandula atau masih kedengeran suara saya, Nak? Masih ya? Masih, Dok. Oke, alhamdulillah. Masih, Dok. Ya. Lipoglandula ya, di mana lipoglandula ini peranannya adalah untuk proses apa jenenge, Nak? Pertahanan ya, pertahanan. Bagian belakangnya ya, bagian belakangnya itu disebut apertura thoracalis caudalis ya. Dia akan tertutup oleh diafragma ya. Di mana diafragma ini akan bagian dorsalnya itu akan tertaut pada cartilago costae yang 8, 9 dan 10. Ya. Cavum thorax itu akan diliputi oleh peritoneum seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dengan penjuluran dari arah dorsal dari atas melipat membentuk cavum pleura, membungkus paru-paru. Baik dexter maupun sinister. Kemudian ada di antara paru-paru itu
yang disebut dengan septum longitudinalis. Ini yang disebut dengan mediastinum. Ya. Jadi kalau ditanya mediastinum itu di mana? Mediastinum itu adalah celah di antara pleura dexter et sinister. Ya. Nah, ini gambarannya nak ya. Ini adalah kavum toraks di sini. Ini paru-paru ini, yang pinky ini adalah paru-parunya. Ini adalah osofagus. Ya, ini adalah osofagus, ini adalah trakea. Nah, ini osofagus, ini trakea. Ini core, jantung. Ya, ini jantung. Mediastinum itu adalah celah. Jadi ini mediastinum. Ya. Ya di situ ada trakea, ada osofagus, ada arteri, ada vena, juga ada lipoglandula cervicalis. Paru-paru terbagi dari sisi dexter dan sinister, ya, menempati sebagian besar kavum torak, gitu ya. Dia terbungkus oleh pleura, ya, dan diikat oleh ligamentum pulmonaris, diikat oleh ligamentum pulmonaris. Pada kuda, ya, ada yang sinister, ya, yang sinister itu ada lobus apicalis dan diafragmatika bagian kaudalnya. Sedangkan yang dexter itu apicalis, diafragmatika, dan accessorius. Jadi ada 3 lobus di situ. Yang dexter. Yang sinister hanya 2 lobus, sedangkan yang dexter ada 3 lobus. Ya, paru-paru dexter et sinister sama besar, ya. Hanya saja pada bagian dexternya itu lebih besar karena ada lobus lebih tebal, bukan lebih besar. Lebih tebal karena ada lobus accessorius, ya. Paru-paru itu terbagi menjadi basis, fasies diafragmatika, jadi yang berhadapan dengan diafragma, dan apex yang berhadapan dengan upper thoracalis cranial. Ya. Kemudian fasies costalis itu yang melekat dengan os costae, sehingga akan terdapat tekanan-tekanan atau galur-galur gitu ya, galur-galur gitu. Apa ya galur-galur itu apa ya? Bekas gitu ya, alur. Ya. Alur-alur bekas tekanan dengan costae itu disebut impressio costale, ya. Dan impressio cardiaca pada bagian medialnya. Ya. Kemudian dia mempunyai 3 permukaan, 3 tepian, ya. Margo dorsale, ventrale, dan basale. Hilus itu adalah lubang, ya. Hilus ini adalah tempat keluar masuknya pembuluh darah. Kemudian dia juga ada limfonodo pulmonaris dan saraf, ya, untuk jaringan pulmo. Nah, ini ya. Ini kalian lihat, ini adalah impressio aortica. Berarti di sini itu akan kita jumpai aorta. Aorta ada di sini posisinya. Kalau sedangkan ini osofagia, ya, impressio osofagia. Ya, berarti osofagus ada di sini. Jadi osofagus itu lebih ke arah dalam, ya. Lebih ke arah dalam. Nah, ini hilusnya ini. Ya, ini hilusnya. Ini adalah bronkus, ya, bronkus. Sedangkan ini juga bronkus, ya. Ini adalah apa namanya? Arteri vena. Kalau ini adalah arteri, ini adalah vena, ya. Oke, baik, kita lanjut. Ini adalah bronkotrachealis, ya. Bronkotrachealis itu istimewa pada pulmo sapi. Tolong digarisbawahi ya, Nak, ya. Tolong ditandai. Jadi besok kalau ujian keluar kalian sudah siap. Ya. Jadi bronkotrachealis ini khas pada sapi, yaitu pada paru-paru kanan, pulmo dextra, ya. Pulmo dextra. Nah, pada kuda tidak ada ini. Ya, pada kuda nggak ada. Oke, ini pada anjing, ini bagian ini yang melekat pada diafragma. Maka bagian ini yang disebut dengan fasies diafragmatika. Ya, fasies diafragmatika. Ya, jadi kalau saya bilang saya baca loh, kalau gitu kan saya nggak tahu ini apa. Ya, sekali lagi nak ikro, bisa seperti itu karena ikro, ya.
Karena membaca, dan membaca, ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, bronkus trachealis itu ada pada bagian dexter, ya. Dia istimewa pada sapi, kambing, dan domba. Ya, dia dicabangkan oleh trakea. Tadi kan saya bilang, trakea akhirannya membentuk bifurcatio trachealis, ya. Bifurcatio. Langsung membentuk bronkus dexter dan bronkus sinester. Tapi kalau pada sapi, kambing, dan domba, ya, pada kurang lebih koste yang ketiga, dia akan menghasilkan atau mencabangkan bronkus, ya, bronkotrachealis. Vaskularisasinya, ya, berarti dia support darahnya, ya, itu dilakukan oleh arteri pulmonalis, sementara vena pulmonalis itu membawa sisa-sisa metabolisme. Ya, sisa-sisa metabolisme baik dari paru-paru maupun dari pleura, ya, menuju ke atrium sinester dari jantung, ya. Kemudian nervus supply ke paru-paru dan pleura itu oleh nervi pulmonalis, cabang dari nervus vagosimpaticus. Ini biasanya enggak sendiri-sendiri seperti ini, tapi biasa disebut nervus vagosimpaticus. Jadi ada dua saraf, ya. Vagosimpaticus. Nah, ini gambarannya, ya. Jadi ini kalau pada ruminansia, inilah bronkotrachealis, ya. Pada sebelah dexter, ya, Nak, jangan lupa. Jadi dia masuk ke apikal dexter. Makanya dexternya itu kan ada aksesorius, kan? Ya, ada aksesorius. Kalau pada ruminansia masuk ke sana, ya. Sekarang kita bicara urogenitalia, Nak, ya. Urogenitalia. Nah, urogenitalia itu terdiri dari ginjal, ya, ginjal yang kanan itu lebih ke kranial daripada ginjal yang kiri, ya. Dexter lebih ke kranial daripada sinester, dan sinester ini lebih movable daripada yang dexter. Kemudian ini uterusnya, ya, berarti ini betina, ya. Ya, di sini tulisannya kambing betina, ini uterusnya ini. Itu adalah vesika urinaria, ya. Itu adalah arteri celiaca. Arteri celiaca itu arteri utama sebenarnya untuk area kaudal dari cavum abdominis, ya. Ada jangan lupa bahwa ginjal itu tidak terbungkus oleh peritoneum, jangan lupa. Ya, ginjal tidak terbungkus oleh peritoneum. Sedangkan pada pada genital, ya, pada genital betina itu peritoneumnya berlubang, ada celah yang disebut dengan hilus untuk masuknya infundibulum dan uterus, ya. Oke. Nah, ini adalah ureternya, ya, Nak, ya. Ureter itu yang keluar dari ginjal sebelum masuk vesika urinaria. Kalau uretra, ya, uretra itu dari vesika urinaria ke organ urogenital yang bagian luar. Ini ada glandula suprarenal, ya. Glandula suprarenal. Nah, ini, ya. Atau glandula adrenal, di mana glandula ini adalah kelenjar endokrin, ya. Dia akan menghasilkan hormon di sini. Nah, hormonnya penting sekali karena dia berperan untuk proses pengaturan pada metabolisme, sistem imun, dan tekanan darah, ya. Ini adalah uterusnya, ini, Nak, ya. Ini uterusnya. Ini pada sapi, ini pada kambing, ya. Ini uterusnya ini. Ini vesika urinarianya. Ya. Ini kecil ini kayak kembangan ini. Ini adalah ovarium, Nak. Ini rektum. Makanya kalau tangan dimasukkan kemari, kalian pasti bisa ini mencari yang namanya ini ovarium ini. Nah, ini untuk mendiagnosa, ya, keadaan kesehatan reproduksi dari sapi, ya. Nah, ini di tangan kita masuk kemari. Sorry. Ini bukan.
Jadi ini di atas ini ya, di atas ini adalah rektum, tangan kita masuk mari. Tapi kalau kita mau inseminasi buatan, maka gun kita ya, jadi tangan kanan apa namanya masuk ke rektum ini. Kalau kita bukan kidal ya, kalau Prof Puji itu kidal. Jadi kalau melakukan inseminasi buatan, yang masuk itu tangan kiri beliau. Ya, kemudian beliau akan memandu yang namanya gun itu tadi, ya, memandu sehingga dia melewati serviks. Ya, dia melewati serviks. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita salah, kita akan sudah sampai padahal masuk sini. Sudah sampai padahal masuk sini. Nah, ini bahaya. Ya, ini bahasa. Pada sapi jantan, ya, pada sapi jantan, ini yang utama adalah testisnya ini ya. Nah, itu ya, yang utama testis. Di dalam testis inilah nanti akan terjadi proses spermatogenesis kan? Ya kan? Kemudian dia akan dialirkan melalui epididymis ya. Ini ya. Ini kaput epididymis. Oke. Iya di sini. Baik. Ini yang pada slide ini itu yang penting adalah ini nak. Ini adalah ansa sigmoid. Ansa itu dalam bahasa Latin artinya apa ya? Lengkungan yang berbentuk huruf S. Itu ansa. Ya. Nah, kalau terjadi ereksi, ya terjadi ereksi di mana di sini itu terjadi aliran darah yang luar biasa ya pada bagian testis ini sehingga penis ini ya, penis ini. Nah, ini kemudian menyebabkan terjadi ereksi, dia memanjang sehingga keluar. Ya, ingat penisnya sapi itu ada di dalam perut. Jangan lupa. Nah, kalau dia ereksi, dia memanjang, Nak. Nah, untuk mengembalikan ke posisi semula, maka retraktor penis kontraksi. Sehingga dia tertarik. Seret. Ya. Gitu. Kalau sudah selesai melakukan aktivitas kawin, mating ya, mating selesai, mating, maka dia akan mengembalikan posisi penisnya itu dilakukan oleh musculus retraktor penis. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Ya. Jadi di dalam seminiferus tubulus, ya, tubul atau tubulus seminiferus, ya, tubulus seminiferus itu terjadi spermatogenesis. Kemudian dialirkan ya melalui kaput, ya, kemudian korpus, kemudian cauda, dilanjutkan ke vas deferens atau ductus deferens. Ya. Kemudian ke uretra tadi. Nah, vasektomi ya, vasektomi itu adalah suatu tindakan di mana vas deferensnya ini diikat. Ya, vas deferensnya ini diikat. Ada dua untuk melakukan kastrasi, ada yang tertutup atau terbuka. Kalau tertutup itu ini si spermatic cord ini ya, spermatic cord ini dicepit ya, dicepit sehingga kok mati ya gini nih loh. Wis gak apa-apa ya, yang penting tiba-tiba videonya mati sendiri ya, nggak mau soalnya sudah mulai dari jam 8 pagi tadi nak ya, jam 8 sampai jam 9, lanjut jam 10 sampai jam 11, lanjut kalian jam 1 sampai sekarang belum selesai. Makanya ngadat dia nggak mau. Oke, yang penting saya ada. Ya, kalau nggak ada nggak bisa dengar suara saya ya nak ya. Ya, jadi ini vasektomi ya nak ya. Jadi ada yang tertutup itu dia spermatic cord-nya ini langsung ditekan. Ya, langsung ditekan sehingga vas deferensnya tersumbat. Tapi kalau yang terbuka dilakukan operasi di mana vas deferensnya itu diikat. Nah, ini yang paling mandi ya, apa yang paling mandi ya, kesuksesannya paling tinggi.
karena spermanya tidak akan dialirkan. Ya, spermanya tidak akan dialirkan. Nah, di dalam spermatikot ya, di dalam spermatikot ini itu kalian akan mendapatkan pampinivermis. Plexus pampinivermis ya. Plexus pampinivermis itu adalah anyaman vena ya. Vena testicularis ya. Dan juga ada arteri testicularis di sini. Ya. Ini kalian harus tahu. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebentar. Atau nanti anu aja. Siapa ini nanti? Ayu aja nanti. Saya share lewat Ayu aja ya. Nanti Ayu tolong share ke teman-teman yang lain materi siang ini. Ya, materi siang ini. Baik adik-adikku sekalian. Sampai di sini. Ya, berbingung-bingung ria ya. Mau tidak mau harus bisa ya, karena inilah anatomi. Anatomi dibilang susah ya kayak gini ini. Karena kalian kan selama sekolah berapa tahun nak ya? 17 tahun ya. 17-18 tahun itu tidak pernah mengenal apa yang disebut dengan spermatikot, apa yang disebut dengan nggak pernah. Paling banter ya kalian hanya tahu ekspirasi, inspirasi, gitu kan? Koste, sternum, tulang kering. Nah, di dalam apa namanya? Pada saat kalian masuk ke anatomi, istilah-istilah itu sudah tidak bisa kalian pakai. Kalian dibiasakan untuk menggunakan bahasa Latinnya. Jadi kalau pada di FK di manusia itu dibiasakan bahasa Indonesia, tapi kalau di FKH tidak. Ya, di FKH tidak. Kenapa? Karena asosiasi-asosiasi yang terkait itu selalu menggunakan bahasa Latin. Nanti kalau kalian tidak terbiasa kan kasihan. Ya. Oke. Alhamdulillah, saya cukupkan sampai di sini ya. Sukses UTS ya. Ya. UTS-nya itu mulai dari angiologi, neurologi, dan splanknologi. Ya. 3 materi terakhir. Itu untuk materi UTS ya. Komposisinya insya Allah sama dengan yang kemarin. Hampir tidak pernah anatomi itu struktural. Tapi mungkin aja apa ya? Apa ki jenenge Dek? Iki karo iki gitu. Mana yang kalau false and true kemarin kan sudah ya. Kemarin kan sudah ada benar, ada salah. Kemudian ada tidak lagi 1, 2, 3, 4. Jadi bisa aja semuanya benar. Dan itu ada nilai minus ya nak ya. Hati-hati. Jadi kalau kalian nggak akan tahu. Pokoknya cirinya gini. Otot-otot. Nah berarti lebih dari 1. Kalau misalnya Anda benar menjawab, ya nilainya 100. Tapi kalau Anda menjawab yang salah, itu ada nilai minus. Ya, kadang-kadang teman-teman nakalan ya. Wes tak jawab kabeh. Nanti akan keluar nilai minimal. Ya, walaupun kalian jawab semua, nilai minimalmu lo paling banter 5. Ya, 5, bukan 50 tapi 5, paling banter. Jadi percuma juga kalau kalian jawab semua dijawab. Ya. Jarang sekali yang struktural. Kalau histologi itu ada tuh struktural. Jadi apa namanya? Isian. Ya, isian. Oke, saya kira kita pamit dulu, kita akhiri sampai di sini ya. Kalian juga kelihatannya juga lelah. Mulai dari jam berapa tadi kuliah? Jam 7. Terusan enggak kan? Jam 7 terus? Jam 7. Saya terusan Dok. Dok sampai sekarang. Iya. Luwih kesel meneh rupane. Ya wis, selamat istirahat, tetap sehat, tetap semangat dan sukses untuk kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adikku. Saya live ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dok. Makasih banyak Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih Dok.